Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya di pengajaran mingguan kita. Hari ini ada sesuatu yang sangat penting yang saya mau sampaikan. Saya berdoa saya bisa menyampaikan dengan baik ya. Bapak Ibu yang di rumah bisa menikmati firman yang terbaik yang sebisa mungkin saya berdoa supaya murni saya sampaikan tanpa pengaruh dari daging saya pribadi, tanpa terpengaruh dari apa yang saya mau sebetulnya. Karena tentunya secara manusia kita semua menghendaki situasi ini segera berakhir pastinya ya. Saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh. Kalau Bapak Ibu menonton, mari kita sama-sama berdoa dulu, tundukkan kepala kita. Tuhan, di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang terbuka pagi hari ini supaya betul-betul kami bisa menerima yang murni yang dari Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kami mau, tapi kami berdoa Tuhan yang murni dari Engkau menghidupi kami dan memberi makan kami Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah seluruh keterbatasan kami. Hadirlah di ruangan ini dan bekerja lewat video ini Tuhan. Sampaikan sesuatu yang ajaib, yang menguatkan, yang memberikan pengertian, bahkan menyembuhkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu pasal di Yohanes pasal yang ke-6, beberapa ayat. Nanti saya akan bergantian dengan jemaat yang hadir di tempat ini. Yohanes pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-25. Yohanes pasal 6 ayat 25, kita baca bergantian. Saya mau ayat 25, nanti jemaat akan baca ayat 26 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke? Pertama-tama, saudara, saya akan cerita backgroundnya tentang ayat ini supaya Anda mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Peristiwa ini terjadi, pertanyaan ini terjadi di ayat 25 tadi, ketika Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang laki-laki. Diperkirakan oleh para sejarawan dan teolog, kemungkinan besar yang Yesus beri makan itu bisa mencapai lebih dari 10.000 orang. Bayangkan, menurut saya ini salah satu mujizat yang paling luar biasa, yang mekanismenya seperti apapun saya tidak tahu sebetulnya caranya seperti apa, ya. Dan hampir tidak pernah kita lihat mujizat seperti ini terjadi lagi di masa modern sekarang, ya. Bayangkan sekitar 10.000 orang lebih diberi makan hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Mereka begitu terpukau dengan apa yang Yesus bisa lakukan. Mereka kenyang, mendapat makanan, dan Alkitab berkata di pasal-pasal sebelumnya, mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Suatu ketika dalam peristiwa di seberang laut, orang-orang ini yang mengikuti Yesus berkata, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Tapi Tuhan kita yang mengerti isi hati manusia itu berkata seperti ini, "Kamu itu cari aku bukan karena kamu udah melihat tanda, tapi karena kamu udah mengalami yang mudahnya, yaitu apa? Udah makan roti dan kenyang." Mungkin kurang jelas, saya akan bacakan dalam satu terjemahan Inggris yang lebih jelas, saudara. Ya. Dari satu Alkitab, terjemahan The Passion Translation. Ini jelas sekali. Jesus replied, "Let me make this very clear. You came looking for me because I fed you by a miracle.
Kamu datang mencari aku karena aku udah kasih kamu makan lewat mujizat. But not because you believe in me. Itu bedanya ya. Orang-orang itu sebetulnya nggak terlalu peduli Yesus bisa lakukan ini atau itu enggak. Yang dia peduli begini, oh ikut Yesus kita diberi makan. Dahsyat. Saudara ingat khotbah saya yang Jumat Agung? Ya, Paulus berkata, yang kukendaki ialah mengenal dia. Lompatnya kemana? Kuasa kebangkitan. Oke. Lalu persekutuan dalam penderitaan, supaya suatu hari aku menjadi serupa dengan dia. Ingat ya. Secara kronologis itu terbalik. Harusnya yang kukendaki mengenal dia, kuasa penderitaannya, baru persekutuan dalam penderitaannya, baru kuasa kebangkitannya. Tapi justru itulah siklus kekristenan. Pertama-tama Anda lihat Tuhan, wih, diberi makan kita. Wah, enak loh. Dahsyat, ikut Tuhan, jangan takut gak ada makanan. Dari 5 roti dan 2 ikan aja, 10.000 orang lebih makan sampai kenyang. Masih plus sisa 12 bakul. Sama bunga-bunganya dapat, saudara. Betul. Jadi puluhan ribu orang ini langsung serta-merta ikut Yesus. Wah, datang semua ke Tuhan. Tapi begini, saya mau Anda mengerti di sini. Tuhan itu tidak cari kerumunan massa. Saudara harus tahu. Ya, kita gereja sedikit banyak masih peduli dengan kerumunan massa. Kita pengen, kan indah, terlihat bagus, orangnya banyak, semua senang, happy, kesannya luar biasa. Yesus itu tidak peduli dengan yang seperti ini. Bahkan dia mewaspadai kerumunan orang banyak yang mencari dia karena alasan yang duniawi. Karena alasan yang bukan alasan yang spiritual seperti yang dia mau. Kita lompat ke ayat-ayat berikutnya ketika Yesus mulai mengajar orang-orang ini dengan perkataan yang keras. Saudara bisa baca sendiri di rumah dengan perkataan yang betul-betul keras yang sebetulnya menggugah hati dan pengertian mereka. Dibenturkan dengan apa yang mereka percayai tentang Tuhan, dibenturkan dengan firman yang benar. Supaya apa? Gampang. Supaya hati mereka itu dimurnikan. Sekali lagi ya, peristiwa-peristiwa keras yang terjadi dalam hidup kita itu baik buat kita, saudara, sebetulnya. Tentunya di masa-masa seperti ini wajar kalau kita berdoa ingin semua ini cepat berlalu. Semua ingin segera normal. Semua ingin kembali ke mall. Semua ingin belanja ke supermarket. Ya, semua kepengen hidup normal, wajar. Tapi Tuhan ingin di masa-masa seperti ini saudara mengalami dia dengan lebih dalam. Karena itu dia izinkan hal-hal yang keras terjadi dalam hidup kita. Karena tidak pernah ada, dengar saudara, tidak pernah ada orang yang bertumbuh makin hari makin dewasa dalam semua kelimpahan duniawi, itu gak pernah ada. Gak pernah ada. Sama seperti seorang anak, dari kecil Anda turuti semua yang dia mau. Anda gak pernah ajar dia apa-apa. Anda akan menghancurkan watak dan masa depan anak itu sendiri. Amin. Mulai ayat yang ke-27. Terus. Sampai ke ayat yang 59. Anda nanti baca sendiri di rumah. Tuhan mengajar kerumunan massa ini dengan sesuatu yang dalam. Tuhan mengajar mereka dengan sesuatu truth yang sebetulnya baik kalau mereka mau terima. Tapi sulit dicerna oleh daging mereka. Sulit dicerna oleh daging manusia yang maunya toh happy-happy aja. Semua kita ini maunya happy-happy aja, termasuk saya. Ya, gak pernah ada orang yang dengan sengaja mau susah, gak pernah ada. Sebuah kita maunya gampang. Melek udah ada sesuatu, kalau bisa hujan uang di rumah kita setiap 2 minggu sekali, saudara, kalau bisa. Sehingga gak perlu kerja, ya. Moto hidup orang adalah
kecil, bahagia, muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk, maunya masuk surga. Tapi nggak ada yang seperti itu. Lihat ya, semua peristiwa-peristiwa yang keras mendewasakan kita dan membuat kita makin dalam dengan Tuhan. Yuk, saya mau tantang kita, ikut Yesus lebih dalam yuk. Ya, mungkin saat-saat sekarang kita sebagai anak Tuhan lagi bingung pasti, ya. Semua hamba-hamba Tuhan lagi bingung. Saya mencari tahu ini COVID apaan, asal muasalnya saya pelajari, saya belajar akhir zaman lagi akhir-akhir ini. Saya mau dengar penuturan bapak-bapak rohani kita di bulan-bulan lalu, ya. Saya rasa tidak pernah ada yang menduga kalau semua ilmu kita tentang terobosan, tentang breakthrough, tentang apapun yang kita percaya yang hebat-hebat tentang kekristenan terbukti kurang bekerja di beberapa bulan terakhir ini, saudara. Baik di negara kita maupun di negara-negara lain, termasuk di Amerika yang notabene pusat kekristenan yang kerap kali kita tiru. Semuanya pun bingung, nggak tahu mesti bagaimana. Sebetulnya ini saat yang baik untuk kita belajar dewasa dan masuk lebih dalam menyelami karya Kristus dalam hidup kita. Tuhan ajar mereka dengan kata-kata yang keras. Nanti Anda baca sini sampai ayat 59. Lihat di ayat 60. Lihat ya. Saya akan bacakan buat Anda. 61 jemaat bisa bacakan. Lihat ayat 60 ya. Sesudah mendengar semuanya itu, perhatiin, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini apa saudara? Keras. Siapa yang sanggup dengar? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Alkitab berkata, Yesus yang tahu. Dengar ya. Murid-muridnya bersungut-sungut. Nah, saudara di rumah dan rekan-rekan hadir bersungut-sungut nggak karena peristiwa ini? Aduh, kok kejadian kayak begini? Mana nih tahun terobosan, tahun kelimpahan? Aduh, yang ada saudara 1 Januari banjir. Beberapa barang dagangan rekan kami kelalep. Ya. Sebelum COVID ini terjadi, banjir 4 kali. Gak lama baru napas dari banjir, lumayan, siklus hujan udah kecilan. Langsung saudara, 2 orang positif di Indonesia, puluhan ribu lain di seluruh dunia. Langsung. Tuhan itu lagi didik kita. Tuhan itu lagi ajar kita sesuatu. Saudara bersungut-sungut gak akhir-akhir ini? Ya, Tuhan tahu hati setiap kita. Dan lihat saudara, ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang keras, lihat. Yesus yang di dalam hatinya tahu, Yohanes 6 ayat 61, tentang bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, lihat, adakah perkataan itu apa? Menggoncangkan imanmu. Sesuatu yang keras yang terjadi bisa membuat iman kita bergoncang loh. Kenapa? Karena kita nggak siap. Semua murid-muridnya termasuk 10.000 orang yang ikut Tuhan itu, cari mereka di perahu, berpikir bahwa ikut Yesus diberi makan. Ayo. Ikut Yesus diberi makan. Ikut Yesus mujizat. Ikut Yesus gak ada roti pun, sisa 12 bakul. Ternyata begitu boom, terjadi sesuatu yang keras. Sebagian besar udah pulang semua ini, udah pergi tinggalkan dia. Loh, tadinya radikal saudara. Tadinya kuasa kebangkitannya dahsyat. Karena gampang hidupnya. Tiba-tiba boom, hilang semua. Ya. Goncang imannya. Saudara, akhir-akhir ini goncang gak akan pengiringan Anda akan Yesus? Goncang gak? Kalau hati Anda goncang, sekarang saatnya saudara belajar dari firman Tuhan, bahwa perkataan keras, kejadian keras, itu baik untuk kita kenal dia lebih dalam.
persekutuan dalam penderitaannya mendewasakan orang supaya bisa serupa dengan dia. Kalau hidup Anda terus gampang, terus gak pernah dididik Tuhan, Anda akan serupa dengan dunia. Salah satu nubuatan tentang Yesus di Yesaya 53 berkata, ia seorang yang terbiasa sakit dan dihindari banyak orang. Kita berkata sebagai tunas, ia tumbuh di tanah yang kering. Bayangkan Yesus untuk bertumbuh aja ketika masa mudanya, ia bertumbuh melewati perjalanan-perjalanan keras dalam hidup dia. Bagaimana mungkin satu tunas itu bisa tumbuh tanah yang kering? Susah sekali. Struggling, saudara. Faktanya apa? Hidup ini gak gampang terus. Kalau Anda merasa ikut Tuhan akan gampang terus, saudara sedang salah berpikir. Anda sedang berpikir tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu kita lemah sekarang. Karena itu kita terguncang dan bersungut-sungut. Karena kita gak pernah belajar realitanya seperti apa ikut Tuhan. Karena itu kita kaget. Kalau kita terbiasa mengerti, oh ikut Tuhan ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Apalagi konsekuensi yang sekarang terjadi ini menimpa seluruh dunia loh. Bukan Anda saja yang Kristen. Bayangkan. Gimana kalau suatu hari konsekuensinya hanya menimpa Anda aja yang Kristen. Seperti aniaya misalnya. Ini baru konsekuensi seluruh dunia saja, kita udah bersungut-sungut. Ayo saudara, bangun hidup kita dengan dasar yang murni dari kebenaran. Ya. Yang terakhir, Yesus ajar mereka lagi. Yohanes 6 ayat 67. Lihat bagaimana Tuhan itu gak butuh kerumunan sebetulnya. Ketika tinggal 12 saja, pasti lebih lagi ditantang oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 67 dan 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, lihat ya. Yesus diperkirakan punya banyak murid, itu berlapis-lapis. Di bawah 12 ada 70, di bawah 70 entah ada berapa orang lagi ya. Pelan-pelan makin murni. Ketika tinggal 12 murid intinya loh, udah tidak ada lagi kerumunan yang mencari dia karena mukjizat ya. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ini tim intinya. Lihat Tuhan bilang apa? Apakah kamu tidak apa? Mau pergi juga? Malah ditantang sekali lagi. Bahasa Inggrisnya bilang, bagus. Yohanes 6 ayat 67. Saya akan bacakan dari versi yang sama, The Passion Translation. So Jesus said to his 12, and you, do you also want to leave? Keren ya. Dan kamu mau pergi juga? Ya. Dan kamu, and you also want to leave? Saudara perlu mengerti, saudara. Mengiring Tuhan itu sesuatu yang membutuhkan keteguhan hati kita. Sesuatu yang real dan betul-betul membutuhkan segenap hati Anda. Karena dialah Tuhan. Kita bukan Tuhan, Dia Tuhan. Dia tidak komit, Dia tidak wajib mengikuti selalu apa yang kita mau. Tapi kita wajib mengikuti selalu apa yang Dia mau. Please, gereja Tuhan, demi nama Yesus yang mulia, yuk kita dewasa. Yuk kita maju lebih dalam lagi. Kalau kamu sungut-sungut hari ini, kalau imanmu rasa terguncang, kalau kamu seperti kehilangan pegangan, oh, ikut Tuhan gak seperti yang saya tahu. Oh, saya gak ngeliat apa-apa sekarang. Oh, perkataan ini keras. Aduh, pastor khotbahnya keras banget.
Sebetulnya sepanjang tahun saya khotbah jauh lebih keras dibanding tonton yang dulu. Saya nggak pernah tahu. Ternyata suatu hari kita bisa alami seperti ini. Kalau Anda ikut kami di gereja dari tahun-tahun kemarin, saya udah bilang betapa bahayanya menggantungkan hidup Anda di atas dasar keuangan. Saya tidak lagi ngomongin terobosan keuangan, ditonton dulu saya pernah bahas, ya. Saya nggak lagi ngomongin terobosan keuangan lagi sepanjang 1 tahun terakhir. Saya mulai lebih dalam. Saya bersyukur, saya yakin waktu itu nggak semua jemaat bisa nerima, saya yakin banget. Ada yang ragu, ada yang mungkin berpikir saya udah terlalu radikal. No, enggak. Tapi toh tanpa saya tahu loh, kami di gereja mempersiapkan Anda untuk situasi sulit seperti ini. Betul ya? Kalau kita telah melatih diri kita dari tahun-tahun kemarin, tahun ini kita kuat, saudara. Anda gak terguncang, Anda gak bersungut-sungut, karena Anda tahu hakikatnya seperti apa. Ayat 68, silakan dibacakan. Yohanes 6, 68 dan 69. Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan cukup. Alkitab berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Dengan kata lain, 12 murid berkata, Tuhan, kami udah gak punya apapun, siapapun juga, tujuan kami. Engkaulah hidup dan yang kekal. Engkau, perkataanmu hidup dan kekal. Kalau kamu nyampe di titik ini sama dengan Tuhan, kamu akan didapati iring Tuhan sampai setia, sampai akhir. Karena engkau udah gak punya, you don't have anything else. You have nowhere to run. Kamu gak punya lagi kemanapun bisa berlari. Tidak ke uang, tidak ke teman, tidak ke orang tua, tidak ke siapapun juga, kecuali ke Yesus. Kamu gak akan tergoncangkan. Hari ini, jemaat yang terbiasa memegang hal lain selain Tuhan, atau pegang Tuhan tapi juga pegang yang lain, minta yuk di hati kita, Tuhan, lahirkan di hatiku ini Tuhan perkataan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Saya berdoa hatimu berhenti berguncang dan Engkau tenang. Kau ditenangkan Tuhan. Dudukkan kepala kita sama-sama dan sama dia yuk. Saya mau berdoa buat Anda yang di rumah, yuk minta yang ilahi itu turun dalam hatimu saat ini, saudara. Minta. Terima kasih Tuhan. 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 Ikut Tuhan sampai selesai. Hari ini dalam nama Yesus, semua hati yang bergoncang, tenang. Semua mulut yang penuh dengan persekutuan kembali tenang. Dan lihat Tuhan sedang membawa kau lebih dalam. To follow Jesus, turning back. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. No turning back. No turning back. Saya berdoa buat setiap Anda di rumah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ikut Tuhan sampai akhir. Ikut Tuhan sampai akhir. Sampai hati kami bisa berkata, we have nowhere to run.
Kami gak punya kemanapun juga tujuan kami untuk pergi Tuhan, kecuali Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa berdoa siang hari ini, jemaat-Mu dikuatkan, dibawa lebih dalam padamu Tuhan. Jadikan setiap kami milik-Mu seorang, bukan milik yang lain. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Saya berdoa saudara diberkati. Minta supaya Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup Anda akhir-akhir ini. Tidak ada jalan lain. Anda bersekutu di rumah masing-masing. Perhatikan pengajaran firman Tuhan dari gembala saudara. Saya sebisa mungkin berdoa minta sesuatu yang murni. Apa yang Tuhan yang kita ajar. Saudara makan, nikmati. Jadi untuk santapan rohani Anda yang terbaik saudara. Minta supaya Tuhan berikan pengertian masing-masing yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Anda semua. Amin.